Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Rosana dengan NIM 2211S1013 dari Prodi D3 Analis Kesehatan Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang antigen, imunogen, hapten, epitop, paratop, dan antibodi. Nah, yang pertama itu ada antigen. Antigen adalah sebuah zat yang dapat menyebabkan respon imun. Zat yang dimaksud di sini itu adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit yang dianggap asing oleh tubuh. Ketika masuk tubuh, tubuh merespon kalau ini benda asing, maka bisa menyebabkan respon imun. Jadi antigen itu bisa disebut antigen kalau dia bisa menyebabkan respon imun. Nah, antigen itu terdiri dari protein dan polisakarida. Jadi misalnya bakteri itu kan mengandung protein dan polisakarida. Nah, pada dinding bakteri itu mengandung peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu bagian dari polisakarida. Kemudian fungsinya itu ada merangsang produksi antibodi dan memicu aktivasi sel-sel imun. Selanjutnya ada imunogen. Imunogen adalah struktur yang mampu menimbulkan respon imun dalam tubuh sehingga menghasilkan produksi jenis antibodi atau sel imun tertentu atau juga disebut imunosit. Nah, semua imunogen adalah antigen, tetapi tidak semua antigen adalah imunogen. Kenapa? Semua imunogen adalah antigen karena mereka memiliki epitop yang dapat berikatan dengan antibodi. Nah, tidak semua antigen adalah imunogen. Itu karena beberapa antigen tidak memiliki kemampuan untuk memicu respon imun sendiri. Karakteristik imunogen sendiri itu memiliki struktur yang kompleks dan mengandung epitop berasal dari luar tubuh seperti bakteri, virus, dan parasit. Kemudian ada hapten. Hapten itu molekul kecil yang tidak dapat memicu respon imun sendiri, tetapi dapat berikatan dengan antibodi jika diikatkan pada pembawa atau disebut karier. Nah, hapten ini juga termasuk ke antigen. Karena hapten tidak bisa sendiri, dia membutuhkan karier atau mikroorganisme untuk dia tempeli sehingga menyebabkan respon imun. Nah, ini tuh contohnya ya, di sini ada hapten sama karier. Nah, karier itu bisa bakteri, parasit, atau virus. Karier ini sebagai molekul pembawa. Jadi, hapten itu nggak bisa disebut antigen kalau tidak berikatan dengan karier, karena dia tidak dapat memicu respon imun sendiri kan. Nah, jadi harus bisa berikatan agar bisa dikatakan sebagai antigen. Kayak gini, ini tuh hapten. Nanti tuh hapten tuh bakal berikatan ke karier. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, udah kayak gini tuh baru bisa disebut antigen. Selanjutnya ada epitop. Epitop itu merupakan bagian dari antigen yang dikenali dan diikat oleh antibodi atau bereaksi dengan antibodi. Nah, antigen ini mengandung epitop atau determinan antigen, bagian dari antigen yang bisa bereaksi dengan antibodi yang sejenis. Ini ada contohnya, yang kuning itu antigen, nah yang nempel ini epitopnya. Kalau ini antibodi, nah di atas antibodi ini tuh ada paratop, nanti dijelasin di slide selanjutnya. Jadi, epitop ini harus sesuai dengan paratop. Jadi harus terbentuk antigen dulu, baru ada antibodi. Kenapa? Karena nanti antibodi ini bakal menyesuaikan bentuknya sama antigen. Gitu. Nah, suatu mikroorganisme dapat memiliki berbagai jenis epitop yang berbeda. Contohnya kayak gini. Ini ada yang
persegi panjang, persegi, sama bulat. Ini juga bisa. Tuh. Karakteristik epitop itu ada berada di permukaan antigen, memiliki struktur yang spesifik dan unik, menentukan jenis antibodi yang akan diproduksi. Nah, selanjutnya ada paratop. Paratop ialah bagian dari antibodi yang mengikat epitop pada antigen. Paratop ini terbentuk harus sesuai dengan apa yang diikatnya. Kayak tadi kan. Jadi, kalau epitopnya bulat, paratop di antibodinya juga harus bulat supaya nyambung. Nggak bisa kalau epitopnya segitiga, paratopnya bulat, itu nggak akan nyambung ya. Jadi kayak gini contohnya. Tujuannya kenapa harus bulat-bulat ya? Supaya bisa berikatan antara antigen sama antibodinya. Gitu. Ini ada contohnya. Epitopnya. Nah, epitopnya yang ini, yang di sini, kalau di sini nanti tuh mereka bakal nempel sama paratopnya. Kalau ini tuh antibodinya. Jadi ini antibodinya. Di atas ujung antibodi itu yang berbentuk itu namanya paratop. Nah, paratop ini bakal nempel ke antigen. Antigen ini bakal nempel ke epitop. Nah, epitop ini ada di luar antigen. Kemudian ada antibodi. Antibodi adalah protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen. Di antibodi ini juga strukturnya kayak gini. Ini ada fragmen Fab sama fragmen Fc. Fragmen Fab ini fungsinya untuk mengenali dan mengikat antigen tertentu. Kayak tadi kan di sini tuh ada epitopnya. Ada paratopnya buat ngikat epitop. Kalau fragmen Fc ini untuk berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh untuk menghancurkan antigen yang terikat. Kemudian ada juga fungsi antibodi itu yang pertama buat melawan infeksi. Jadi kalau antibodi itu membantu tubuh melawan infeksi seperti bakteri, virus, dan patogen lainnya. Kemudian fungsinya ada untuk memori kekebalan. Maksud dari memori kekebalan itu antibodi membantu tubuh mengingat infeksi yang pernah dialami dan memberikan kekebalan terhadap infeksi tersebut di masa depan. Kayak contohnya itu kita di vaksin COVID ya. Vaksin coronavirus, sama ada juga vaksin influenza, atau contohnya ada dari bakteri yang dilemahkan, itu contohnya BCG atau Bacillus calmette-guerin. Itu tuh untuk mencegah tuberkulosis. Kemudian ada satu lagi fungsinya untuk menjaga homeostatis. Atau antibodi membantu menjaga homeostatis tubuh dengan menyingkirkan zat-zat asing. Nah, karakteristik antibodi ini dikenal sebagai imunoglobulin atau Ig, memiliki struktur yang berbentuk Y kayak gini ya. Terus memiliki 2 fragmen Fab dan 1 fragmen Fc. Kayak tadi ini fragmen Fab, ini fragmen Fc. Berikatan dengan antigen secara spesifik. Ini tuh contohnya gambarnya. Nah, ini tuh antigennya yang merah ini tuh. Nah, ini tuh epitopnya. Ini antibodinya. Gitu. Nah, yang segitiga bulat ini tuh paratopnya. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.